Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur pagi ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan. Kita bisa bersua kembali lewat kajian udara pagi ini. Inilah kajian manajemen Islam. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya pagi ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program kesayangan kita yang hadir setiap hari Sabtu dari pukul 5 hingga nanti pukul 6 mitra Pas, kajian manajemen Islam. Hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan IP Kabupaten Pati, Mitra Pas dan juga Kafah Center. Dan tentunya dalam program ini nanti Anda bisa berdialog, berdiskusi bersama narasumber, pertanyaan-pertanyaan Anda. Kami tunggu Anda bisa masuk di 085277999101. Telepon bisa juga Anda manfaatkan lewat 02953858877. Kami juga punya saluran fanpage untuk pengguna fanpage Mitra Pas atau Facebook tentunya. Ada podcast kami di fanpage Radio Pas FM 42. Linknya bisa Anda share, Anda sebar ke iwan Anda ya. Nanti ketika acara ini selesai Anda bisa putar ulang. Dan pagi ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Bapak Juli Murtado dari Kafah Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, topik kita cukup menarik, panjang, tetapi ini akan makin fokus Mitra Pas tentang mari kita membiasakan dan menikmati mandi pagi, tahajud dan sholat subuh berjamaah di masjid agar pikiran kita, hati kita, badan kita bisa sehat ceria. Mohon pencerahannya Bapak. Injih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Mitra Pas FM dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, mudah-mudahan panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat, penuh barokah, bahagia dan penuh kesuksesan, hasanah dunia, hasanah akhirat. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pagi ini kita berada di cuaca yang berdiding ya. Jadi bulan ini sampai Agustus diperkirakan berdiding, dingin. Siang panas, kering, malam dingin berdiding. Biasanya mangga sejenisnya itu kayak yang jenis-jenis tumbuhan seperti itu biasanya mulai nongol bunga-bunganya untuk nantinya dipersembahkan untuk kita bisa nikmati buahnya. Makin dingin biasanya makin cepat meruntusnya bunga-bunga itu. Pada hari ini juga kita lihat subuhan tadi ya, ada efek Aphelion di mana matahari dan bumi ini agak sedikit menjauh sehingga posisinya lebih dingin di bumi ini. Dan kondisi siang panas, malam dingin itu kondisi yang rawan untuk kena penyakit, biasanya yang kelompok-kelompok flu, batuk, sejenisnya itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam tadi saya melihat bulan purnama. Tapi biasanya kalau bersubuh kita lihat bulannya itu sudah agak ke bawah ini. Tapi tumben hari ini ngelihat bulan kita ini masih agak tinggi condongnya walaupun sudah di posisi barat. Nah, hal-hal semacam ini
rasanya penuh kenikmatan kita nikmati. Pada saat begini itu ya Yaumil Bid, puasa, fenomena alam di mana ikan-ikan muncul di permukaan sehingga istilahnya musim perahu untuk nelayan-nelayan kita bisa mendapatkan ikan banyak, rezeki yang banyak. Kalau ngeliat dari bintang timur itu posisinya ke atas, bertanda bahwa pada kondisi saat ini masih dalam keadaan hujan masih agak banyak, tapi nanti mungkin berakhir dengan kekeringannya mundur dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Allah banyak memberikan tuntunan kita untuk coba pelajari alam semesta, pelajari diri kita sendiri. Coba saya merasakan, dan mungkin hampir 10 orang yang biasa mandi pagi subuh, sebelum subuh jam 3, jam 4, ya sekitar itu, tidak terlalu malam, rutin dia biasakan. Orangnya sehat, sudah sepuh tapi sehat, dan orangnya baik, artinya fisiknya itu baik. Nah, apalagi kalau setelah itu, setelah mandi terus tahajud, ya sudahlah. Kalau sekarang ini 3:30, karena subuhnya juga sudah hampir jam 4:25 lebih gitu ya. Nah, masih sempat. Jam 4 pun ya masih sempat. Jadi semacam itu. Habis itu mungkin karena di subuh itu kekuatan usus besar itu pada puncaknya, dalam ritme tubuh kita biasanya kita pengen ke belakang. Ya ke belakang, habis ke belakang wudhu, terus cobalah kita ke masjid terdekat. Kadang-kadang bolehlah kita ke masjid yang lain biar variasi melihat dan bisa kongko-kongko habis subuh dengan jamaah yang ada. Rasanya nikmat. Pulang kan masih malam je, masih agak gelap. Lihatlah, bulannya separuh pas di atas kita, berarti itu lagi seperapat. Ya, kalau bulan purnama kan terbit dari timur, biasanya kalau subuh itu berada di barat bawah gitu. Kalau sudah seperapat itu nggak bisa sampai ke timur sekali sama ini, apalagi kalau sudah bulan itu berada di bulan-bulan tua, jadi bulan sabit. Itu dinikmati. Banyak orang bertanya, banyak orang saya tanya, bulan itu kelakuannya gimana? Nggak bisa jawab dia. Wis pokoknya kayak gitu. Padahal bulan itu kelakuannya kalau lagi terbit, dia langsung hilang. Terbit di timur ke arah barat, tapi kalau masih awal dia hilang, tidak sampai di barat sekali, sehingga kita nggak akan pernah menemui yang namanya bulan sabit itu di barat. Biasanya ya di daerah sana timur misalnya gitu. Tapi kalau makin besar, misalnya purnama sudah sampai ke puncaknya, itu timur sampai ke barat terang sekali. Di situ Allah memberi rezeki kepada para nelayan kita, rezeki ikan-ikan nongol karena terang. Biasanya musimnya juga ombaknya agak gede. Kalau tambak itu biasanya nyedot. Kalau tubuh kita karena di bulan purnama itu biasanya yang cenderung kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, yang punya karakter
kebiasaan tubuh kita begitu, akan terasa itu. Kadang kalau kita kurang fit, di punggung sebelah leher di atas itu, di bawah kepala agak keras dan sebagainya, maka Islam menganjurkan yaumil bid agar terjadi keseimbangan tubuh kita sehingga bisa kita sehat. Nah, banyak pengalaman seperti itu, dan itu mari kita nikmati, itu tuntunan Allah. Tahajud, pikiran kita, hati kita tenang, hormon-hormon positif akan cepat sekali tumbuh subur sehingga menyehatkan kita, dan seterusnya. Pikiran kita jadi tenang, cerdas, hati kita jadi tenang. Dalam pikiran yang tenang, hati kita tenang, tubuh kita sehat, maka problematika kehidupan kita yang sulit-sulit mudah dipecahkan. Jadi kreativitas tertinggi itu dicerminkan dengan kondisi pikiran, hati, dan fisik kita yang sehat. Itu menimbulkan upaya memecahkan masalah dengan tinggi, hasil yang tinggi. Karena apa? Karena pikiran kita jadi jernih, hati kita tenang, gak gerusa-gerusu, gak emosi, sehingga pengambilan keputusan itu jadi bagus. Karena itu dianjurkan setelah subuh ya beraktivitas lah. Dari pengalaman kayaknya nyoba, kadang kalau aktivitas subuh itu misalkan sama-sama 2-3 jam gitu ya, sampai pagi, itu gak capek karena malah menikmati keindahan, kenikmatan tubuh kita seakan-akan seperti olahraga. Padahal hawa pagi hari ini O3-nya aktif itu besar, sehingga pagi itu selalu sejuk, seger, ada udara ini kandungan O3-nya tinggi sehingga membuat pikiran kita jadi tenang. Dan itu kalau menjadi hal yang biasa, rutin, itu menyehatkan pikiran kita, hati kita, fisik kita. Loh, kadang kita ini merasa sehat itu mahal gitu ya, kalau pas sakit. Nah, padahal dengan membiasakan sambil menikmati, mandi pagi, tahajud, sholat jamaah di masjid, menikmati alam semesta pada subuh itu dengan penuh keceriaan, berdoa menggunakan pikiran kita kalau masalah-masalah itu untuk dijadikan perenungan pemecahan masalah, insya Allah produktivitas kita ini makin bagus, fisik pikiran kita, hati kita makin kuat, makin cerdas, makin ceria, segar. Masya Allah. Maka kenikmatan itu akan berlangsung. Karena itu sebaiknya kita manfaatkan untuk kegiatan juga. Mbuh nyapu nengara, mbuh ngaji, mbuh baca-baca. Kalau lagi di itu medsos itu ya, cari-cari materi yang bagus tentang tentang kesehatan, tentang ini yang mungkin kita ragu-ragu, misalkan tentang syariah tertentu, ya kita bisa utek-utek di medsos itu, cari materi itu sehingga kita nambah wawasan. Karena pada kondisi seperti itu enak, itu cepat masuk, cepat paham, mudah memecahkan masalah. Betapa nikmatnya. Ayo, kadang-kadang ini yang bagi yang biasa pasti bisa merasakan nikmatnya. Tapi ternyata kalau kita share gitu, kita tanyakan dan sebagainya, kebiasaan ini kalau 10 itu masih 1 sampai 2 saja.
masih banyak saudara-saudara kita yang belum membiasakan salah satu kenikmatan kita ini. Saya lihat, kalau saya malah kadang-kadang tak titeni itu ada beberapa bunga, mungkin 1, 2, 3 itu kalau habis subuh itu tak amati, yang kemarin pucuknya sakmono, bareng pagi ini tak delok pucuknya serodok mekrok. Kalau bunga gitu itu lagi pucuknya dibuntal oleh hijau daun itu, sekarang sudah nongol bunga merahnya sidik. Besok nongol lagi lebih gede. Masya Allah. Ya bergerak mereka itu. Kadang pada malam hari ini secara ilmiah, pada malam hari itu adalah pertumbuhan sel-sel itu besar sekali. Maka tempat tidur paling baik. Kalau cowok sekali ya tidur. Maka dalam Islam itu ada anjuran setelah Isya, kalau nggak ono kegiatan yang penting ya tidurlah. Nanti pada waktu malam ya sepertiga malam bangun. Nah, kebiasaan itu, maka salah satu di dalam Al-Quran di surat Al-Isra misalkan 79, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam, sepertiga malam dan seterusnya, lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Sholat sunat yang paling tinggi nilainya sholat tahajud, sholat malam, sholatul lail. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah, ini indah sekali. Mudah-mudahan Allah ndonga pada kita, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang tinggi, terpuji. Maka saya melihat di lapangan, di mana orang yang gemar tahajud itu orangnya baik jadinya, arif, bijaksana, dan akhirnya walaupun ekonominya, jabatannya rendah, tapi dia dihormati. Bukan petiting sombong terus ini, dan kemampuan untuk menahan diri dari berbuat yang jahat-jahat, yang korupsi dan sebagainya itu semakin kuat. Benteng orang ahli tahajud itu untuk menghindari kegiatan atau kebiasaan yang negatif yang dilarang oleh Allah. Belum lagi kalau lebih sehat, wajahnya lebih ceria, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari sini kalau ngelihat itu, Allah itu sedikit menyentil ya, memotivasi dengan halus. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan memang terpuji itu tidak harus presiden, tidak harus apa gitu. Kalau pemimpin tapi biasanya tukang bohong ya malah nggak terpuji gitu kan. Nah, tapi siapapun dia, kalau dia juga orang biasa-biasa, tapi dia orang lain tuh hormat sama kita. Wong ki apik itu, dan tidak berbuat macam-macam yang sifatnya menjahati, apa mencuri, molimo dan biasanya orang biasa tahajud itu jauh dari molimo itu. Masya Allah. Jadi luar biasa sekali kebiasaan mandi pagi, tahajud, terlalam, habis itu subuh ini masjid, karena uang ya ada gitu aja. Belajar pertama kali suaranya nggak karokan, nggak apa-apa, nanti biasa-biasa udah kulino ya rada enak dirungokne lah. Mungkin kita bukan ahli qiraat misalkan seperti itu, tapi itulah suatu kenikmatan, suatu kebiasaan yang nikmat, dan itu berpahala, dan itu membangun kualitas kehidupan kita. Pikiran kita tambah cerdas, mencari solusi-solusi yang sulit jadi ringan pada pagi hari itu, dan wawasan kita makin jauh, hati kita makin sehat, fisik kita makin sehat. Masya Allah. Yuk kita kebiasakan pada kondisi ini, karena kita juga lagi masih bulan Muharram
Ya, hijrah, kita kasih semangat hijrah kepada kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan cara Islam yang nikmat dan sangat amat bermanfaat bagi kita dalam membangun kualitas kehidupan kita. Fa insya Allah itu bisa kita rasakan. Barangkali kalau kita diskusi begitu, maka mari kita biasakan. Yang belum biasa, kita biasakan. Lama-lama nikmat, lama-lama susah ditinggalkan. Karena nyandu, apalagi kalau pagi hari itu kita lihat fenomena alam, bulan, bintang-bintang itu. Kan ada bintang yang sejajar itu, 3 sejajar. Saiki neng ndi posisi ini? Apa neng pojok sana, timur, atau sudah tinggi, atau sudah condong ke barat? Nah itu kalau kita lihat dengan kondisi-kondisi situasi tertentu, kadang kita bisa niteni itu. Nah sebab kadang-kadang kalau misalkan 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, itu bintang timur tuh hilang, itu nggak ada itu. Semaro-maro nongol lagi, jepret. Nah, bisa kelihatan yang jelas. Asik sekali kalau kita bisa lihat itu. Apalagi kalau habis subuhan, lihatlah tumbuhan bunga sekitar kita itu. Yang kemarin itu lagi nongol sedikit buahnya itu. Saya kira itu gede sidik. Kita tidak membesarkan itu. Tapi Allah lah. Kita tinggal memetik bunganya yang indah, kita memetik buahnya yang enak, dan sebagainya. Sama Allah mempertanyakan kepada kita, air yang kita ambil dari tanah itu siapa yang menyediakan? Hujan yang bisa rutin itu siapa yang menyiapkan? Tumbuhan yang berkembang, berbuah, siapa? Bisa enggak kita? Enggak. Allah. Maka polesan kebiasaan mandi pagi, tahajud, subuhan di masjid itu memperkuat keimanan kita dan memperkuat kualitas kehidupan kita. Monggo kita sharing, silakan. Baik, untuk ada mitra pas yang pagi ini ingin bergabung untuk berdiskusi, topik kita cukup menarik mitra pas ya. Ini dia satu topik tentang mari kita membiasakan dan menikmati mandi pagi, tahajud dan sholat subuh berjamaah di masjid agar pikiran kita, hati kita, badan kita bisa sehat ceria. Untuk ada yang bergabung Anda bisa telepon di 0295 385 877. WhatsApp juga boleh, bisa Anda manfaatkan lewat 0295. Mas kami di 085 27799999101. Kami juga live menggunakan audio visual, ada podcast kami di fanpage Radio Pas FM 42. Yang sudah bergabung dari Bapak Karnota, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang perjuangan untuk mandi pagi ini juga tidak mudah Bapak, karena memang kalau tidak terbiasa bisa masuk angin. Apalagi kalau misalkan mandinya sebelum subuh, jam dekat-dekat waktu matahari ingin terbit pun, di detik-detik atau menit-menit terakhir sholat subuh mau habis pun, terkadang kita malas-malasan. Mohon pencerahannya Bapak. Masalahnya kadang-kadang belum biasa. Kalau belum biasa ya gimana, wong kalau ke masjid itu belum biasa ya, kadang-kadang ada semacam hambatan, sumbatan kebiasaan dalam diri kita sehingga wegah dan sebagainya. Tapi kalau udah kebiasaan begitu, saya banyak sekali mengamati, bahkan diskusi langsung orang yang terbiasa mandi pagi, walaupun dingin tapi seger sekali. Apalagi habis itu dia tahajud, habis gitu. Tapi itu rata-rata semuanya fisiknya kuat sekali, sehat. Dan dia asik terus menjadi kebiasaan gitu. Ya kecuali kalau habis luar kota jam 2 malam bahaya, nggak usah, nggak apa-apa begitu. Tapi kalau udah biasa, nah kebiasaan itu menyegarkan pikiran, tahajud jadi enak, subuhan jadi seger, pikiran seger, sambil kalau kita ada waktu merenunglah tentang
problematika kehidupan kita, untuk kita pecahkan, untuk kita semangati. Kadang-kadang di waktu-waktu itu sangat luar biasa. Maka memang subuhan itu enak banget itu. Dianjurkan untuk tidak tidur lagi. Nah, karena di udara itu gabungan air yang ada dalam kandungan udara ditambah cuaca yang relatif dingin dan ozon O3 aktif yang banyak di subuh, itu menyegarkan. Ibarat seperti apa ya itu ya, segar gitu loh. Dan itu kalau kita sering ngambil nafas dalam, itu menyenangkan dan itu menenangkan. Kalau itu jadikan kebiasaan yang sehat dan nikmat yang gratis, dan itu bisa meningkatkan kualitas kita, derajat kita, kemuliaan kita di mata Allah maupun di mata manusia. Jadi maka kita semangati untuk membiasakan gitu. Itu sudah biasa, saya udah biasa kalau rasanya bermandi itu seger sekali itu. Jadi gitu. Kadang duduk kedegin ya, kalau misalnya sekarang ini kan agak dingin itu. Tapi kalau saya karena sudah biasa, malah seger banget itu. Jadi seperti itu. Nah, sehingga pikiran kita bisa begitu. Kalau kita mau melihat medsos untuk materi apa, misalkan kita lagi sakit apa, terus kita cari soceng-soceng itu, subuhan, habis subuh gitu enak gitu. Jadi kayak lancar seperti itu. Nah, inilah proses pembiasaan, itulah yang mesti kita semangati. Kalau proses pembiasaan itu baik, sesuai dengan tuntunan Islam, dan bermanfaat untuk kita. Konsepnya seperti itu. Saya sudah banyak sekali. Kadang pernah saya ketemu orang yang jauh ya, bukan non muslim, Cina itu. Kuat sekali, dia orang sangat sakit itu. Salah satu rahasianya apa gitu. Kebetulan dulu waktu SMA itu guru saya, guru elektronik gitu misalkan. Dia jawabnya, saya biasa mandi pagi. Yang lainnya enggak ada kekhususan. Ya pokoknya makannya ya biasa dan sebagainya. Tapi mandi pagi itu dia sangat senang ya. Gitulah. Ini contohnya. Ini kisah nyata dan ada banyak tetangga saya apa begitu. Jadi itu membuat suatu kondisi sehat dengan cara yang murah. Kalau memang jam 7 itu mau mandi lagi, ya monggo pakai sabun. Kalau mandi gini ya nggak perlu pakai sabun pun nggak masalah, tapi menyegarkan. Apa itu sholat jadi enak dan sebagainya. Padahal suasana yang nyaman, yang ceria, yang gembira itu mendorong hormon-hormon positif tumbuh subur sehingga akan mengendalikan kesehatan tubuh kita jauh lebih baik. Kalau kanker itu bisa nggak berkembang atau menyempit titik-titik dan seterusnya. Kalau kita punya titik-titik lemah apa, dia akan direnovasi dengan tumbuhnya, suburnya hormon-hormon yang positif pada kita, dan kita mudah ceria sekali. Asik begitu. Jawab, biasakan aja pelan-pelan, nanti kalau udah biasa nyandu ya, tapi bukan nyandu yang negatif ya, tapi nyandu dalam pengertian ngangeni itu kalau kita membiasakan sesuatu yang positif, apalagi itu bertautan dengan semangat kita bertahajud subuh di masjid. Kadang-kadang kita ini bervariasi, pindah tempat sana sini, jadi kita tahu kebiasaan mereka dan seterusnya. Asik, apalagi kadang-kadang kan udah di masjid yang kalau habis subuh itu ada kultum sebentar dan seterusnya. Jadi begitu. Jadi kehidupan kita yang situasi yang ekonomi yang susah, kondisi ini kita paling tidak bisa menikmati kesegaran tanpa perlu banyak biaya dan itu akan mendapat pahala sekaligus membuat
pikiran kita sehat, hati kita sehat, fisik kita sehat, dan akhirnya produktivitas dalam kehidupan kita lebih baik, lebih kreatif, lebih cerdas. Mudah-mudahan kita lebih hasanah dunia hasanah akhirat. Ngaten nggih. Monggo yang lainnya silakan. Baik, untuk Anda Mitra Pas masih ada beberapa menit lagi Anda bisa bergabung di 0295385877. Kemudian juga WhatsApp di 085277999101 yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Hafiz di Juwana atau Pak Hafiz di Juwana ini menanyakan, Bapak, saya kalau malam sulit tidur, bisa tidur itu justru malah sekitar jam 9, tiba-tiba sekitar jam 2 ngelilir bangun maksudnya, ngelilir bangun, kemudian tidak bisa tidur kembali, tetapi mau mandi saya tidak berani karena dinginnya minta ampun. Mohon pencerahannya Bapak. Ya, itu mulailah pelan-pelan lah kalau belum biasa. Dan memang tidak wajib mandi gitu, tapi rasanya kita bisa menikmati itu kalau udah terbiasa. Nggak apa, makin dingin kok makin rasanya enak gitu lah, apalagi kalau dilanjut untuk tahajud. Nah, memang kalau kita memang berbeda ya tradisi-tradisi di barat, apa bengi lo kadang ngombe-ngombe apa sama konco-konco makan itu sampai malam itu hampir 12 atau apa itu, di Jepang atau apa begitu. Tapi ternyata paginya dia molor jam 8 sehingga kantor banyak buka jam 9 malah kayak gitu. Tapi Islam lain. Islam memberi tuntunan dan itu cara Allah, dan Allah Maha segalanya. Kita dianjurkan jangan terlalu tidur malam karena waktu recovery tubuh kita itu yang bagus itu ya ba'da isya sampai jam 1 gitu. Itu kalau kita sakit apa itu dengan recovery tidur itu bisa menyelesaikan hal-hal yang kurang baik dalam kita. Misalkan pikiran kita jadi tenang, apa yang kita sesak nafas bisa normal, dan recovery itu berada di posisi ba'da isya sampai ini, sehingga kalau ada keperluan monggo kita bisa gitu. Tapi kalau nggak ada keperluan ya nggak ada salahnya tidur. Jadi kita malah dalam Islam itu mainnya lebih banyak pagi. Ya ada yang ekstrim jam 1, jam 2. Kalau saya biasanya ya menjelang subuh aja lah, 1 jam menjelang subuh, sehingga masih bisa lah itu untuk macam-macam begitu. Tapi monggo, kalau Imam Syafi'i itu udah saking kebiasaan itu, semua pikiran yang sulit-sulit justru banyak dipecahkan setelah tahajud sebentar gitu, dia merenung, memikirkan. Karena pada saat itulah ketenangan dan pikiran kita optimal sekali di dalam memecahkan banyak persoalan-persoalan kehidupan kita. Jadi salah satu Imam Syafi'i itu hobinya begitu. Sehingga banyak persoalan-persoalan umat apa yang terkait dengan fikih dan sebagainya itu bisa dijernihkan, bisa didudukkan dengan cara yang terbaik sesuai dengan tuntunan Islam. Jadi banyak manfaatnya. Monggo, kalau belum biasa ya cobalah. Cobalah begitu. Tapi jelas kalau enggak ini ya enggak wajib kok itu. Tapi kalau tahajud itu memang hal yang biasa, yang baik, sholat yang baik, tambahan sholat sunat yang baik itu di tahajud, dan itu tempat untuk merenung, berdoa sambil merenung, memecahkan masalah. Insya Allah kalau kebiasaan kita terbiasa seperti itu, habis subuh terutama yang kakung ya putri juga kan enggak disunahkan ke masjid, tapi enggak ada salahnya ikuti suami begitu. Nah,
Jadi itu kebiasaan-kebiasaan yang berkualitas. Maksud saya kebiasaan yang berkualitas, yang kita bisa merasakan nikmatnya dan sebagainya. Biasakan itu. Kalau saya itu udah biasa, bisa terus nyapu terus apa, pasti tak lirik itu yang namanya pohon yang di kita ini. Kemarin tuh begini, misalkan bunga itu kemarin berbunga, saya tambah mekar lagi. Nah, itu kita connect sama Allah untuk tadabbur alam, akhirnya membuat keimanan kita, jiwa agama kita bisa tumbuh dengan baik, dan itu akan menjadikan kehidupan kita lebih berkualitas, lebih hasanah dunia, insya Allah hasanah akhirat. Ngaten nggih. Monggo yang lainnya mungkin. Ya, masih ada satu pertanyaan kembali yang bisa kita bahas pagi ini. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Suparman dari Jaksa, tentang Bapak kadang jemaah sregep, kemudian pernah suatu ketika juga malah ketika qori sudah sampai di masjid untuk berdiam diri di dalam masjid untuk mendapatkan pahala. Tetapi kadang juga satu fase sukanya malah munfarid, mau ngapa-ngapain juga serba malas-malasan. Mohon pencerahannya, kok bisa berubah-ubah? Monggo Bapak. Memang itulah manusia, apalagi di dunia. Maka kita semangati dengan keimanan bahwa malas itu boleh jadi itu gangguan setan untuk membuat kita menjauhkan dari Allah, menjauhkan dari kualitas ibadah kita dan sebagainya. Lawanlah itu. Tapi kadang-kadang memang begitu. Ya, makin kita terbiasa di tempat yang baik, insya Allah makin merasakan manfaatnya. Maka mindset kita harus bisa melihat begitu. Ayo kita biasakan yang baik-baik, yang baik-baik, yang baik-baik. Sedekah, wis sak mampu kita misalnya. Tapi itu akan menyubur, makmurkan kehidupan kita. Tahu-tahu kehidupan ini anak kita tahu-tahu lancar sekolahnya dan sebagainya. Allah kita ajak untuk kita ambil banyak pertolongan Allah di dalam membangun kualitas hidup kita. Dan Allah sangat senang sekali. Allah itu sangat senang dengan orang yang minta ampun dan berdoa memperbaiki. Allah sangat senang dengan doa-doa umat Islam kita. Dan Allah itu nyah. Tentu disertai ikhtiar. Cok mung ndonga tok. Tapi ikhtiare gak ono blas. Nah, jangan ikhtiar maksimal. Ndonga juga maksimal, sabar, insya Allah. Sapa sing sungguh-sungguh di dalam jalannya Allah, lanahdiyanahum subulana, Allah akan memberikan pepecahan-pecahan. Nah, kebiasaan-kebiasaan dalam Islam yang baik itu kalau sudah terbiasa akan terasa sekali nikmatnya, manfaatnya, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Ada pernah pengalaman di masjid sekitar kita itu. Pertama nggak wani itu kalau adzan, tapi ternyata karena kondisi kosong itu terus adzan. Ternyata lama-lama adzannya ya enak dirungokne gitu. Malah tumon malah subuhan lebih awal di masjid itu dengan niatan untuk aku tak jadi muazin. Dengan pandangan paling tidak itu adalah amal soleh yang bisa menambah bekal di akhirat nanti, seperti itu. Maka mari kita semangati terus. Hidup memang penuh godaan sekali. Iso ya digoda terus wong setan atau iblis itu memang tempatnya setiap saat menggoda kita. Kita pokoknya lawan itu akhirnya menjadi kebiasaan. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan akhirnya nyandu. Kebiasaan itu pula yang menjaga kita untuk steady, selalu siap menjalankan. Rasanya enggak. Kadang kalau cuma capek sekali ya kita pulang dari luar kota atau jam 3 itu kadang-kadang ya tidur itu kebablasan sidik itu. Subuh jam 5 kurang seperempat gak iso nang masjid ya wis gak apa-apa begitu. Tapi kalau dalam keadaan normal, ayolah
Ayolah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, Allah akan memberikan jalan-jalan penuh kebaikan. Allah akan memberikan kekuatannya, pertolongannya kepada hamba-hambanya yang gemar menuju kebaikan, yang gemar menuju Allah. Insya Allah itu akan lebih berkah untuk kita. Kata Nji, mungkin ada lagi atau waktunya udah mau habis ini. Ada penelpon, coba kita Nji. ya tapi mati. Kita harus segera closing Bapak. Sebelum kita closing mungkin ada beberapa poin yang ingin panjenengan tekankan kepada Mitra Pas pagi ini, monggo. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita biasakan kehidupan kita ini dengan kebiasaan yang baik sesuai dengan tuntunan Islam. Insya Allah kita akan semakin diberi petunjuk oleh Allah. Hati kita semakin sehat, pikiran kita menjadi sehat, fisik kita sehat, dan itu akan bisa banyak menikmati di dunia ini sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, jangan sampai kita justru sebaliknya, agama atau tuntunan Islam itu ribet dan sebagainya. Nah, itu berarti keimanan kita belum connect dengan yang sebaiknya, yang sebenarnya, bahwa tuntunan Islam, Shiratal Mustaqim, petunjuk-petunjuk Allah itu membawa kenikmatan, sesuatu yang enak, yang indah, nyaman di dunia, tembus di akhirat. Gak mung di akhirat toh. Kita diminta oleh Allah itu dengan doa yang ditunturkan Allah itu, nah iso semua umat Islam jenengan yang dunya ku apik, ya semuanya gitu, walaupun tentu tidak sempurna, namanya orang, tapi hampir secara keseluruhan kehidupannya baik, keluarganya baik, pikirannya baik, rezekinya baik, ya, materinya syukur-syukur baik dan sebagainya, bisa menikmati kebaikan itu di dunia, tembus hasanah di akhirat. Itu harapan Allah. Mari kita sambut harapan Allah itu, karena itu baik, nikmat untuk kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas Kajian Manajemen Islam, insya Allah bisa Anda simak setiap hari Sabtu dari pukul 5 hingga pukul 6, Mitra Pas ya. Dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan, kekurangan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati mohon pamit. Matur suwun informasi Pas FM Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.